kita tega ya memusuhi kita, kan memusuhi itu. Betul. Memprovokasi pemerintah untuk supaya nangkepin segala macam kan itu. Padahal itu yang ditangkap itu bapak-bapak dia, orang tua dia. Kenapa? Di mana hati nuraninya anak itu? Sekarang orangnya hilang. Kalau di kesempatan ini, kalau memang benar melihat video ini, tolong muncullah. Kami tidak akan melakukan kekerasan lah. Masa sih kita langsung kita kulitin gitu, enggak lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Kembali lagi di acara Titik Temu, karena tanpa temu kata rindu hanyalah kata-kata palsu, kira-kira begitu. Iya, kali ini, ini yang kemarin ramai dibicarakan begitu. Duduk hadir bersama kita, Bung Erwin, terima kasih dari Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Cilegon yang kemarin menggelar aksi besar-besaran di KP3B. Luar biasa aksi kemarin. Sampai hari ini persoalan itu belum selesai begitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih persoalan itu sama Bung Erwin. Sambil apa ya? Sambil ngobrol aja sih. Ya, Bung Erwin. Kita tahu kemarin ramai banget perbincangan terkait aksi yang dilakukan buruh di KP3B. Itu aksi yang kedua kalau nggak salah, Bung Erwin ya. Yang terakhir. Yang pasti aksi terakhir ya pada saat di tahun 2021. Tahun 2021. Tapi bukan yang kedua, udah berkali-kali. Udah berkali-kali itu. Karena kita sudah kayaknya udah dari bulan September deh kita udah aksi itu. Benar. Dari bulan September, Oktober terus. Dan yang terakhir itu yang paling ramai dibicarakan begitu. Nah, kemarin tuh sempat ada ini kan, Pak ya. Sebut perusahaan kantor gubernur segala macam itu. Sebetulnya kita pengen tahu nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana sampai buruh melakukan aksi tersebut gitu. Oh iya. Ya, kalau itu yang pengen ditanyakan ya, coba saya sebagai waktu itu adalah pimpinan aksi ya untuk dari Kota Cilegon ya, sekaligus memegang sebagai penanggung jawab Banten ya, karena waktu itu ketua DPW Provinsi Banten itu lagi ada keperluan ya, makanya saya sebagai sekretaris SPM Provinsi Banten mendapat amanah untuk sebagai pimpinan penanggung jawab aksi tersebut dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Oke. Nah, pada saat itu sesuai tekla kita bergerak semuanya dari Cilegon, dari Serang, dari Tangerang itu menuju ke KP3B ya. Nah, adapun kalau pertanyaannya kenapa sampai ada pendudukan sebenarnya ya. Nggak ada yang dirusak sebetulnya, Pak. Nggak ada yang dirusak, tidak ada yang rusak. Aman sebenarnya. Walaupun kelihatan ada video-video yang menunjukkan ada pendobrakan, tapi itu dia membuat kerusakan sebenarnya. Itu provokatif aja. Iya gitu. Makanya itu terjadi karena kita sebenarnya waktu itu sudah difasilitasi oleh pihak pemerintah ya, dalam hal ini masalah waktu itu ASDA ya yang mau bertemu dengan kita, tapi pada saat itu kita difasilitasi bertemu pihak pemerintah itu di Disnaker Provinsi. Nah, di mata teman-teman buruh ini, Disnaker Provinsi itu adalah tempat yang biasa mereka melakukan aktivitas ya, mediasi segala macam permasalahan perburuhan. Kita sebagai pemimpin buruh udah bolak-balik lah ke sana, nggak istimewa lagi itu tempat itu. Makanya teman-teman merasa kok ini tidak ada penghargaan sama sekali kepada buruh ya. Kok kita diterimanya di sini lagi gitu ya. Akhirnya kita waktu itu perwakilan buruh menolak untuk bertemu di sana karena itu bukan tempat yang layak lah untuk pertemuan. Yang kita harapkan adalah waktu itu bertemu dengan gubernur. Berdialog langsung dengan gubernur. Setelah berhari-hari kita aksi, bahkan sebenarnya bertahun-tahun dari semenjak Gubernur Wahidin Halim ini menjadi gubernur, pada saat aksi-aksi tersebut tidak pernah kita ditemui selama 4 tahun. Sama sekali nggak pernah. Sama sekali selama 4 tahun. Sampai periode beliau mau berakhir ini? Iya, karena setiap aksi kayaknya saya nggak pernah absen. Aksi setiap tahun udah boleh bilang itu ada ritual kita ya. Aksi untuk menuntut upah layak ya, karena semenjak tahun 2016 kan itu 2015 diberlakukan 2016 itu ada waktu itu kita menolak PP 78 ya untuk sebagai perhitungan upah waktu itu. Nah, itu kita udah mulai protes itu. Nah, makanya setiap kali dari mulai 2016 awal
itu kita sudah protes untuk tidak terdapat PP 78 waktu itu ya kan. Nah kita aksi, udah mulai aksi dan itu tidak ditemui sama sekali. Sampai hari ini belum pernah berarti sama berdialog sekali langsung dengan gubernur. Belum pernah. Oh, luar biasa. Gitu. Aja mungkin ya. Itulah yang terjadi, kita tidak pernah ditemui waktu itu ketika pihak pemerintah selama aksi memang pihak pemerintah selalu menerima kita, tapi yang menemui kita adalah biasanya Pak Kadis Naker itu di kantornya, tempatnya di kantornya gitu ya, di Snaker provinsi gitu ya. Nah pada saat tanggal 22 kemarin kembali mereka mau menerima di sana, tapi memang waktu itu memang ASDA nggak salah ya mau menemui kita gitu ya kan. Akhirnya buruh nggak mau ya kan. Nah di kalangan buruh ada keinginan untuk bertemu langsung, kan di sebelah paling depan ya, kantor gubernur itu paling depan. Nah, jadi ada wacana dari kita pengen bertemu langsung lah gitu, makanya terjadilah dorong ya akhirnya barikade terbuka ya, teman-teman sebagian buruh yang masuk ya, hanya beberapa lah gitu, kalau dibanding dengan masa yang segitu banyak ya, masuk ke dalam ya, terjadilah pendudukan ya. Ada namanya orang udah udah emosinya udah bertahun-tahun di ini gitu, tidak dihargai lah gitu ya, tidak dihargai ketika masuk ke dalam gitu ya kan, ya terjadilah seperti itu. Ada parodi segala macam gitu ya kan, tapi saya pikir itu hal yang wajar lah ya, bentuk kemarahan bentuk kemarahan. Saya bilang ini akumulasi, saya bilang kalau orang tanya itu apa, ini akumulasi kemarahan kawan-kawan buruh yang selama ini merasa tidak dipedulikan gitu ya kan. Kita lihat gubernur daerah lain ya, semuanya ya, bahkan Anies sendiri langsung kita tidak akan melakukan kekerasan, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin lah di situ ada pihak keamanan, apakah kita langsung melemparin. Kami di Cilegon ya sampai nginap di kantor wali kota Cilegon itu menuntut untuk revisi rekomendasi ya yang disampaikan upah kemarin itu. Tidak ada apapun yang kami rusak, tidak ada waktu itu aman, semuanya aman, nggak ada lah apa ya. Selama ini juga boleh dibilang lah, lihat aja, terutama Banten ya, buruh-buruh Banten itu ketika aksi-aksi nggak pernah ada pengerusakan apapun gitu ya kan. Ya kemarin juga sama gitu. Kemarin kita bukannya rapi lagi tuh Pak? Sudah rapi lagi, beredar video kan ya, udah rapi lagi. Itu dirapikan? Hanya ya profesional. Salut juga sih sebenarnya dengan profesional para karyawan di situ ya, yang cepat gitu ya merapikan lagi. Karena memang sebenarnya nggak susah juga sih kalau bikin orang nggak ada rusak. Iya gitu. Sih itu cuma menduduki kursi cuma terus keluar lagi, ya kan? Nggak ada yang istilahnya duduk kakinya naik ke meja atau apa gitu, terus ada yang bahkan mungkin tinggal disapu lagi itu. Sapu lagi kan, ya udah rapi lagi sebentar, hanya beberapa orang aja juga dia sebentar gitu. Tapi ini Pak, yang kita tangkap nih selaku orang yang di luar gitu kemarin memantau aksi buruh, adanya menduduki kursi gubernur itu, mendobrak ruangan gubernur itu bentuk bentuk kemarahan karena pernyataan gubernur yang sebelumnya yang menyatakan bahwa kalau misalkan menolak OMP silahkan pengusaha cari pegawai lain. Itu bentuk, menurut Bapak begitu nggak sih? Itu salah satunya. Jadinya udahlah kita akumulasi kemarahan memuncak yang merasa dicuekin, merasa tidak dipedulikan ya selama bertahun-tahun. Terus kita maraton aksi lah istilahnya ya, dari mulai September dan puncaknya ketika kita putuskan untuk mogok daerah itu ya 6 sampai 10 itu juga tidak ada komunikasi, tidak ada bapak, tidak ada itikat baik. Terus malah ketika kita nyatakan kita mogok itu malah ditantang. Ya. Silakan aja gitu ya kan. Betul. Nah, silakan aja. Terus kalau buruh kalau perusahaan kalau buruh tidak mogok mau mogok ya silakan aja. Tinggal dibayar aja gitu, diganti aja karyawan itu dengan gaji 2,5 juta kan gitu ya. Itu kan sangat menyakitkan gitu. Menyakitkan seorang bapak gitu ya. Kita kan meminta kepada bapak kita ya gitu ya, datang gitu ya, minta ke bapak kita gitu ya, anak yang minta ke bapak, tapi dijawab dengan kata-kata gitu, udah kamu jangan jadi anak aku lah, kan gitu kan ceritanya kan ya kan. Kamu jangan jadi anak aku gitu ya. Padahal yang kita minta adalah normatif kita gitu.
bukan untuk kita pribadi ya, untuk anak istri kita gitu. Bagaimana dengan upah segitu nggak bakal cukup. Iya, gitu. dengan upah segitu Pak. Untuk apa ya? Apa sih? Kalau ini yang saya tahu nih, penentuan upah itu kan ditentukan karena untuk kelayakan hidup juga kan Pak. Iya. Nah, untuk saat ini di Baik. tahun sekarang nih 2022 apalagi nanti, untuk upah segitu tuh layak apa enggak tuh Bro? Jelas tidak layak. Kemarin baru ada pernyataan Cukup dari- apa enggak? Sorry, cukup apa enggak? Kalau untuk hidup layak tidak cukup. Tidak cukup. Karena selama ini ya mekanisme penentuan upah itu adalah di Dewan Pengupahan, Dewan Pengupahan Kota ya, kabupaten, itu kita melakukan survei. Survei. Ngelihat real di lapangan. Berapa apa kebutuhan kita? Minyak goreng segini semua ada 64 item waktu itu yang kita survei. Itulah yang kita anggap sebagai untuk agar kita hidup layak ya, KHL ya. Itu sekarang tidak dilakukan lagi. Hanya dilakukan dengan besaran-besaran ekonomi yang kita tidak mengerti juga gitu. Di PP 36 itu ya kan sekarang pakainya PP 36 ya, penentuan upah itu terlalu banyak rumus, terlalu banyak parameter-parameter yang dimasukkan, tapi hasilnya zong itu. Dan kalau kita pakai itu bukan pendapat saya, kita sudah merasakan sekarang harga-harga kan merangkak naik udah sekarang ini kan. Harga telur, harga cabai segala macam Mahal banget. Kita survei di minyak pasar goreng ya mahal kan. banget, Pak. Nah, itu kan kebutuhan pokok. Iya. Kita nggak sanggup. Untuk pendidikan terutama udah mulai mahal juga. mahal. Sekarang pendidikan kita tetap bayar, tapi tetap juga harus beli pulsa, Betul. beli kuota untuk Data. anak-anak kita sekolah kan gitu ya kan. Nah itu kan tambahan, mana cukup kita untuk membiayai hidup ini. Akhirnya terjadi apa? Kita harus bekerja, suami istri harus bekerja, atau kita memperbanyak lembur. Itu juga kalau ada lembur. Itu juga. Kalau perusahaan-perusahaan yang sekarang mengalami masalah dengan penjualan ini karena COVID ini kan tidak ada lembur. Akibatnya apa? Ya udah nggak cukup gitu. Itu akan mengakibatkan pemiskinan yang yang terstruktur itu. terstruktur gitu. Jadi bapaknya nggak sanggup biaya anak sekolah ya kan? Iya. Ya kan ya. Kita hanya mentok di SMA gitu, nggak kuliah, anaknya akan jadi miskin lagi. Gitu. Betul. Kalian boleh kaya para pengusaha, tapi jangan miskinkan kami. Gitu. Ya, kita berkembang, usaha berkembang, silakan berkembang, tapi upahnya layak dong. Gitu. Jadi dari kita sebenarnya udah bisa keluar dari upah murah itu sejak di tahun 2013 sebenarnya. Ketika itu ada kenaikan upah yang besar-besar. Itu kalau diikutin terus sampai sekarang itu kan rata-rata kenaikan mungkin sekitar 7-10% ya. Itu kita sekarang sudah tidak termasuk negara yang rezim upah murah, sudah tidak termasuk negara yang rakyatnya buruhnya mendapat upah murah. Tapi semenjak 2016 udah mulai lagi nih. Negara yang termasuk memberikan upah murah kepada pekerja. Jadi kita tuh hanya di atas Zimbabwe kalau kita ada yang di atas Zimbabwe. Iya. Astaga. Gitu ya. Sama Vietnam kita juga masih kalah. Gitu. Makanya perjuangan kami ini punya dasar hukum yang kuat, ya kan? Punya dasar kemanusiaan yang kuat. Makanya kami tetap berjuang untuk memperjuangkan upah layak ini gitu. Enggak, kemarin kan begini Pak. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya di belakang soal pengupahan ini. Apa? Kan ada Dewan Pertimbangan Pengupahan itu. Ya, Dewan Pengupahan Provinsi Banten. Setiap upah yang ditentukan itu kan berdasarkan itu juga pertimbangan Dewan Pengupahan juga kan. Ya. Dan di situ ada serikat buruh dong. Ya. Tadi kita sempat berdialog kalau di kemarin terjadi deadlock ketua pengupahan dan Apindo dari pihak asosiasi pengusaha itu ngikut apa kata gubernur kira-kira gitu. Kalau di Dewan Pengupahan enggak. Dewan Pengupahan yang terjadi itu di LKS. Waktu LKS tripartit itu kan, LKS tripartit itu sebenarnya yang membicarakan masalah-masalah makro tentang ketenagakerjaan itu sih sebenarnya. Itu kebijakan-kebijakan lah yang lebih makro gitu. Nah, waktu itu kan kita desak untuk supaya Dewan Pengupahan memberi usulan juga gitu. LKS memberi usulan juga waktu itu gitu. Nah, waktu itu menurut kawan-kawan kita yang ada di dalam LKS tripartit itu bahwa pihak pengusaha
akan menerima berapapun yang diputuskan oleh pemerintah gitu. Nah, Oke. sementara buruh mengusulkan yang 5,4 itu. Oke. Dan berdasarkan kemarin pernyataan Pak Gubernur yang kita tangkap di media, UMP yang tahun ini itu berdasarkan Dewan Pengupahan. Dan berarti Dewan Pengupahan nggak mau merumuskan hasil dong kemarin? Karena deadlock tadi. Iya, dia Dewan Pengupahan itu deadlock ya, menghasilkan angka yang berbeda di setiap unsurnya gitu. Unsur pemerintah beda, unsur berbeda, unsur pengusaha beda. Ya, gitu. Nah, selama ini kita mengharapkan itu diserahkan ke gubernur yang akan menentukan gitu. Dan itu bukan jalan tengah. Bukan jalan tengah. Hasilnya ini bukan jalan tengah. Itu malah jauh banget dari jalan tengah karena pakai rumusan PP 36 itu. Yang akibatnya ada kabupaten yang tidak naik sama sekali. Yang Tangerang, Kabupaten Tangerang sama Kabupaten Serang. Iya. Itu tidak naik. Kan aneh. Itu bagaimana itu? Sementara kebutuhan naik ini. Naik. Itu kebutuhan naik, kebutuhan real di lapangan naik. Bisa aja memang inflasi dikatakan kecil, tapi kan inflasi itu kan sifatnya banyak banget komponennya gitu kan ya. Bisa aja harga-harga yang sebenarnya tidak terlalu, yang nggak kita makan lah istilahnya, itu tidak naik, akibatnya mempengaruhi inflasi. Makanya sekali lagi kita tetap mau menginginkan real di lapangan itu, hasil survei itu, Mas. Oh, itu berdasarkan survei. Survei gitu. Tapi ya kebijakannya karena Omnibus Law ini jadi dirubah lagi menjadi hak pemerintah pusat gitu menentukan gitu. Iya. Pakai rumus-rumus itu. Omnibus Law kan sudah ditangguhkan gitu itu. Nah, itu yang nggak habis pikir kita. Ya, Omnibus Law itu sudah dinyatakan cacat inkonstitusional secara bersyarat gitu ya kan. Akibatnya apa? Pada amar putusan MK nomor 7 itu kan disebutkan bahwa semua aturan-aturan yang bersifat strategis itu harus ditangguhkan. Makanya harusnya itu kita kembali ke aturan sebelumnya. Betul. Undang-Undang 13 itu. Undang-Undang 13 turunannya yang sah itu adalah PP 78 itu. Oke, jadi kalau menurut dari kelompok buruh, pernyataan gubernur kemarin juga nggak relevan gitu dengan nggak relevan sama sekali. Malah ya itu tadi malah menyakitkan. Malah terkesan arogan mungkin. Arogan. Oke. Nah setelah kejadian itu kemarin Pak, ada penangkapan. Ya. Ada penangkapan beberapa orang, 6 orang. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, kalau anggota Bapak juga ada 2 orang ya? Anggota saya kalau di Cilegon ya, anggota saya di Cilegon tidak ada yang ditahan. Tapi wilayah lain ada? Yang dari serikat lain ada. Serikat lain ada. Kalau FFMI kebetulan nggak ada. Nggak ada ya? Ya kemarin juga di konferensi pers di Polda Banten, kuasa hukum Gubernur Banten di sana membuat pernyataan membuka jalan damai. Kepada seluruh pihak gitu tuh yang terkait. Nah sampai saat ini sudah sejauh mana Pak permintaan jalan damai itu gitu tuh? Yang saya dengar nih ya, saya juga bergaul dengan kawan-kawan di tingkat provinsi, dan saya tahu juga siapa yang duduk di bantuan hukumnya ya, bantuan hukum buruh gitu ya, pengacara buruh. Sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Belum. Hanya omongan sesaat itu aja. Sampai saat ini belum ada. Lip service itu mungkin Pak ya? Ya nggak tahu saya itu kalau itu, tapi yang jelas sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Dialog langsung. Tindak lanjutnya entah mungkin kita dipanggil oleh gubernur ya jadi nggak ada. Belum ada sama sekali. Tim gubernur belum datang itu. Belum ada. Tapi yang 6 orang itu sudah. Alhamdulillah sudah bebas bersyarat ya. Mereka wajib lapor. Tapi proses hukum sih masih lanjut gitu. Masih lanjut. Mereka masih ada kalau mungkin nih kalau polisi memerlukan data pertanyaan-pertanyaan dia mereka datang. Kan mereka wajib lapor. Betul. Seminggu 2 kali, Senin dan Kamis masalah gitu. Ya. Kita sebenarnya penasaran Pak. Cuman saya nggak ngikutin juga ya kalau aksinya. Yang dituntut kenaikan UMP-nya itu emang berapa sih Pak? UMK. Kalau UMP udahlah, itu udah lewat karena UMP itu untuk gaji terendah di provinsi Banten ini ya itu
sekitar 2,5 juta ya kalau nggak salah waktu itu ya. 2,6 kalau nggak salah. 2,6 ya UMP itu hanya untuk ya yang diterapkan untuk daerah yang bukan industri lah. Iya, Pandeglang, Lebak gitu ya kan. Nah, tapi yang kita tuntut adalah UMK. Upah minimum kota, upah minimum kabupaten. Itu sesuai ini kita, hitung-hitungan kita ya. Pakai PP 78 tadi, inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi selama 2020 pertengahan sampai 2021 pertengahan itu pertumbuhan ekonominya itu sebesar 5,4%. Jauh Pak dong. Kemarin 4,2 kan kalau nggak salah. Kemarin kalau Cilegon itu 0,71. Kenaikannya yang real, yang di SK kan gubernur itu. Kalau saya ingat, yang paling ingat ya daerah yang saya ini ya itu adalah Cilegon 0,71. Kalau nggak salah Kota Tangerang itu dan Tangsel itu 0,51 nggak salah. Lebih rendah. 0,5 gitu ya. Nah, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang itu tidak naik. Gimana itu? Nah, ini jauh banget dari. Ya, real yang kalau oke lah kita ikut perumusan PP 78 ya, walaupun itu sebenarnya buruh juga tidak setuju, tapi oke lah karena memang kita kembali memang aturan-aturannya itu yang bersifat strategis itu harus ditangguhkan, kita kembali ke PP 78. PP 78 itu angkanya adalah 5,4. Iya. Itu sama dengan yang dinaikkan oleh Gubernur Anies Baswedan gitu. 5, ya sekitar segitu. Tapi lo pikir-pikir kalau di Jakarta itu kan bisa direvisi ulang itu UMP. Bisa. Pak Anies. Bisa. Ya bingung juga kenapa di Banten agak sulit. Itu kita juga nggak tahu. Kalau revisi Mas, saya kan sudah bertahun-tahun berkecimpung di upah ini ya dari 2000. Itu gubernur sebelumnya itu pernah merevisi 2 kali kalau nggak salah dari itu. Bu Atut pernah merevisi. Jadi bukan sesuatu yang haram gitu. Bukan sesuatu yang tidak dimungkinkan gitu. Tinggal dicabut aja. Anies kan gitu ya, Gubernur Anies kan gitu. Dia cabut SK sebelumnya, dia terbitkan SK baru. Ini judulnya bukan revisi, walaupun aslinya revisi gitu. Judulnya mencabut aja. Mencabut dia turunkan lagi SK baru. Dan dia berani tuh bisa. Jakarta tuh ya kalau untuk Banten kan sama kondisinya. Industri kita di sini padat, industri apalagi Cilegon ya. Cilegon itu padat modal gitu ya. Itu bahkan beberapa perusahaan-perusahaan yang memang mapan itu sebenarnya kenaikannya sebenarnya udah di atas itu gitu. Ini memang agak komunikasinya kurang baik berarti ya. Gubernur. Kalau kita lihat sih ya gimana ya. Sepertinya arogansi aja gitu dirinya gitu. Makanya kalau 4 tahun loh Mas. Iya. 4 tahun kita nggak pernah ditemui kalau kita aksi gitu. Kita dicuekin gitu kan. Ini makanya teman-teman itu wajar kalau kata saya jadi mungkin kalau orang yang tahu kita sudah sowan beberapa kiai ya. Kita jelaskan kondisi ini. Mereka geleng-geleng kok. Geleng-geleng gimana? Geleng-geleng paling sampai kayak gitu ya gitu. Begitu segitunya gitu ya. Sampai nggak mau menerima buruh bertahun-tahun gitu ya. Dan belakangan ini masif banget ini aksi tapi tidak pernah. Beberapa kiai kita soal karena waktu dalam pelaporan itu katanya kan ada tokoh ala agama juga, kita klarifikasi gitu, kita minta para kiai untuk kita tanyain, ya kita soal lah ya, kita sebagai anak ya, sebagai rakyat kita tanya gimana pendapat. Ya rata-rata orang melihat ini akhirnya gitu melihat malah kasihan banget nih guru gitu. Ya kemarin kita lihat pas pelaporan ada klaimnya ada tokoh masyarakat, tokoh ulama dan lain-lain. Ya ribet juga sih emang. Ya menurut Bapak nih idealnya gimana nih? Idealnya gubernur mengundang kita ya. Atau kita mengundang murid juga nggak apa-apa lah gitu. Wah. Kalau gubernur nggak mau, kalau nggak mau kita yang undang lah gitu. Kita undang perwakilan buruh, nggak usah banyak-banyak, yang pimpinan provinsi aja gitu ketemu, kita bicara baik-baik gitu kan. Lah supaya ini dari hati ke hati bagaimana ini kan pada seperti alasannya Gubernur Anies waktu merevisi yang kemarin itu kan
pada waktu pandemi itu dari gaji 2020 yang pertumbuhan ekonominya hancur-hancuran, inflasinya juga itu ada kenaikan. Kenapa sekarang Jakarta itu 1,7 apa berapa gitu ya? Iya. Setelah direvisi. Ya, nah, kenapa sekarang yang kondisi ekonomi sudah jauh lebih baik, pertumbuhannya sekitar Sudah 3% itu tidak dinaikkan, makanya Anies merevisi itu. Gitu. Dan itu diaminkan oleh Kepala Bappenas. MK pun iya. MK pun ya. Iya, Kepala Bappenas mengaminkan itu karena akan ada terjadi pertumbuhan sebesar 180 triliun itu kalau upah buruh dinaikkan. Apa? Karena apa? Karena daya beli akan naik. Daya beli akan naik, produk-produk akan dibeli. Itu menguntungkan pengusaha juga. Bung Iqbal, ya Presiden KSPI ya pimpinan kita itu sudah komunikasi dengan perusahaan-perusahaan Jepang di daerah Bekasi, Karawang kan. Mereka juga nggak habis pikir gitu, kenapa kenaikan seperti itu gitu. Artinya mereka sendiri setuju lah kalau ada kenaikan, karena kalau kenaikan yang rendah ini pertumbuhan tidak akan naik, ya daya beli tidak akan naik, produk-produk tidak akan laku, gitu ya kan. Itu kemarin juga Dr. Rizal Ramli juga di rapat kita yang rapat buruh waktu kemarin itu menyatakan itu, ini kondisi akan semakin berat ke depannya. Udah jelas sebentar lagi pertalite akan dihapuskan. Betul. Ya, kita dipaksa untuk menerima pertama. Kedepannya kita makin susah. Kalau misalkan tidak ada kenaikan. Iya, tidak ada kenaikan gitu. Akan semakin susah gitu. Udah jelas gitu. Makanya ini bagaimana ini gitu. Kenapa PP 36 ini masih dipakai aja gitu. Gitu. PP 36 ini adalah turunan dari Omnibus Law yang cacat secara konstitusional gitu. Tapi emang belum pernah ada sama sekali penjelasan rasional kenapa UMP itu yang di Banten sekarang segini gitu. Nggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada. Tapi kalau saklek harus gitu. Nggak ada penjelasan rasional, nggak bisa logis. Nggak ada. Karena memang kalau dijelaskan secara rasional gitu. Rasional. Nggak ada irasional. Ya kan? Kalau ada yang coba-coba menjelaskan gitu, kamu harus terima nih karena gini kondisi. Bingung juga sih. Kepala Bappenas aja mengaminkan kalau gaji itu angka upah itu naik di atas 5%. Yeah. Oleh Bappenas loh, pejabat pemerintah yang tahu kondisi sebenarnya. Gitu. Kenapa ngotot aja gitu? Ada apa ini gitu? Jadi itu tadi pemiskinan secara struktural jadinya gitu. Kedepannya gitu jadinya. Kalau sekarang ini tidak berhasil, tidak dinaikkan, kedepannya sungguh gitu terus. 5-10 tahun lagi sampai selesai lah apa yang membuat undang-undang ini gitu misalnya kan, baru kita bisa bernapas, bisa lagi merubah ini, dia akan merubah upah ini gitu ya kan. Dia akan kemiskinan yang akan turun temurun. Betul. Gitu. Iya, mungkin Pak Gubernur kurang bergaul dengan para buruh kali Pak. Ya bisa jadi atau mungkin ya mana ya nggak ngerti kondisi lapangan yang sebenarnya gitu ya kan. Ya kita nggak tahu lah gitu ya kan, atau tapi sebagai bapak ya mudah-mudahan didengar omongan kami ini ya, tolonglah Pak gitu ya kan. Yeah. Kami anak-anakmu ini menginginkan ya bahwa upah itu ya sesuai apa yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Jangan kita dianggap ya memang iya ada aja orang yang mau digaji 2,5 ya kan, tapi kan kepaksa. Ya kepaksa, cukup enggak? Enggak pasti, enggak mungkin Pak cukup. Iya. Enggak, saya kemarin survei di sini untuk angka yang cukup untuk hidup di Kota Serang itu minimal 5 juta. Kalau gaji di bawah itu gimana bisa? Iya. Itu benar, memang itu real aja. Coba aja kita hitung sendiri kan. Dan itu upah minimum itu untuk lajang. Iya, 1 tahun kerja. Nah, sementara yang terjadi di lapangan, perusahaan-perusahaan itu menerapkan upah itu untuk orang-orang yang sudah bekerja, bahkan udah ada yang kerjain 20 tahun gajinya masih UMK. 20 tahun? 20 tahun ada. Sampai pensiun juga ada kok gajinya masih UMK. Anggota saya ribuan. Saya tahu gitu. Memang ada perusahaan-perusahaan yang
mau menerapkan struktur dan skala upah itu ya. Artinya masa kerja itu mempengaruhi gitu. Masih banyak pengusaha nakal. Iya gitu. Iya, pengusaha nakal itu masih. Ya. Masih banyak karena aturannya seperti itu dimanfaatkan. Termasuk Omnibus Law ini. Betul. Ini atau apalagi kalau ada Omnibus Law. Melebar kemana-mana sampai ke PKWT seumur hidup bisa sekarang. Iya, Betul. nggak ada Omnibus Law aja masih bisa dinangkalin. Iya. Apalagi ada. Itu makanya. Iya sih, benar. Kemarin nih Pak, ya kan ini sedang happening, sedang ramai gitu dibicarakan. Ada juga ini kemarin anak-anak ini ya. Lucu juga sih kalau ngomong ini. Anak-anak BEM-NUS nih ngobrol. Itu tanggapan Bapak gimana? Kemana ada video itu? Kalau saya sih kasihan banget. Kasihan gimana? Kasihan karena kan dia menyakiti keluarganya sendiri. Iya, ya kemarin saya coba cari tahu Pak. Kemarin saya coba cari tahu yang bikin statement. Kemarin saya coba cari tahu, ternyata juga keluarganya juga buruh. Ini bingung juga sih. Gimana gitu? Anak durhaka itu. Anak durhaka benar. Kasihan kan? Iya. Itu. Ya buruh semua buruh marah. Secara real semua buruh marah. Parah. Kok anak-anak kita tega ya memusuhi kita? Kan memusuhi itu. Betul. Memprovokasi pemerintah untuk supaya nangkepin segala macam kan. Padahal itu yang ditangkap itu bapak-bapak dia, orang tua dia. Kenapa? Di mana hati nuraninya anak itu? Ya kan? Gitu. Tapi udah ada dialog Pak ya? Walaupun akhirnya udah ada klarifikasi dari pimpinan pusat bahwa itu memang pernyataannya ya. Saya tangkap, saya kutip pernyataannya bahwa itu adalah niatan pribadi dia aja. Itu pribadi si orang yang ngomong itu. Tapi dia membawa-bawa nama organisasi. Itu yang saya dapat karena waktu kita rapat hari Senin tanggal 27 Desember itu di Taman Kopi ya, itu forum buruh Aliansi Buruh Sebanten itu kita sedang rapat, mereka dengan logo datang ke kita. Di situ mereka menyatakan bahwa ini bukan kebijakan organisasi, ini adalah inisiatif pribadi dari sisi itu, dan teman-teman yang di belakang itu yang seakan-akan ikut mendukung juga ternyata mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Ini saya kutip langsung karena mereka ada rekamannya pernyataan mereka itu bahwa yang mahasiswa yang di belakang itu hanya diajak aja alasan buat acara apa gitu ya kan. Tapi setelah selesai acara mereka dikumpulkan suruh bikin video itu. Itu. Dan sekarang orangnya hilang. Kalau di kesempatan ini kalau memang melihat video ini tolong muncullah. Kami tidak akan melakukan kekerasan lah. Masa sih kita kulitin itu enggak lah. Tapi kayaknya pasti takut Pak. Kalau sekedar marah-marah aja ada buruh yang teriak-teriak wajar lah. Kita bisa gitu kan. Iya. Tapi kalau sampai kita misalnya langsung kita siram bensin misalnya gitu, ya enggak lah, nggak mungkin lah. Buruh tidak sekejap itu. Mereka tuh anak-anak kamil. Betul. Saya ini udah senior banget, udah tua banget lah gitu ya. Melihat mereka sebagai anak-anak kita gitu ya kan, kok tega gitu ya melakukan itu. Dan sekarang mereka yang mengalami hal-hal ketakutan sendiri, datang kemana aja, ke saya bisa ya, tahu saya ini FSPMI ya kan, datang, atau ke organisasi buruh yang lain, ke tingkat provinsi banyak kita ya kan, datang, kita kontak sama-sama, ketemu, klarifikasi, nyatakan bahwa itu memang ya sesuai dengan inilah gitu ya kan, permintaan maaf segala macam langsung. Kalau sekarang kan memang permintaan maaf dari organisasinya tuh, kami menginginkan dari pribadinya. Kalau kemarin nggak datang Pak? Yang pribadinya, yang ngomong belum. Yang ngomong belum. Oh, kira udah datang. Belum. Terus aliansi mahasiswa seluruh Nusantara ikut. Beliau seperti ditelan bumi gitu, saya nggak tahu ya kan gitu. Makanya sampai sekarang mudah-mudahan melihat video ini datanglah gitu. Ngobrol baik-baik. Saya jamin aman. Kami ini orang beradab. Kan ada lagunya. Kami ini cuma buruh, bukan perusuh. Iya. Gitu. Ada lagunya. Kalau lagu-lagunya waktu aksi itu. Kami hanya buruh, bukan perusuh. Iya sih, aneh juga emang itu. Satu. Yang kami perjuangkan adalah perut. Tidak ada itu untuk menjatuhkan siapa, menjatuhkan pemerintah apalagi, enggak. Kita fokus, pemimpin kita selalu memerintahkan kita, menginstruksikan kepada kita bahwa
kita fokus di buruh, di upah, di kesejahteraan. Kita tidak ada mau menjatuhkan siapa. Makanya kalau ada mahasiswa yang gitu, sangat menyakitkan bagi kami. Betul. Sangat menyakitkan. Apalagi kalau orang tuanya sendiri buruh. Pasti, karena rata-rata di Cilegon, Serang, Tangerang ini buruh lah ya. Gitu. Bahkan dia juga bakal jadi buruh. Ya kan? Betul. Dia bakal jadi buruh. Betul. Bukan lagi kan? Menurut informasi beliau itu udah bukan mahasiswa sebenarnya. Iya, Udah selesai, dan dia sebenarnya sudah tidak ada jabatan apapun di BEM itu. Yang saya dapat informasi ya itu informasi langsung dari udah digantikan sama yang kawannya itu yang 2 hari lagi mau lengser. gitu. Makanya dia ini sekarang bakal menjadi buruh. Tolong sadarlah. tolong lihatlah siapa itu buruh gitu ya kan, siapa bapak-bapaknya gitu. Oke. Ya, tapi teman-teman bakal ada aksi lagi Pak nanti. Insya Allah, dan kita akan aksi lagi karena memang gubernur masih kekeh pada Ya, dan belum bisa diajak dialog. Belum bisa diajak dialog. Kita akan turun lagi tanggal 5 secara besar-besaran, dan ini didukung oleh mahasiswa. Didukung oleh mahasiswa. Iya, karena mahasiswa juga merasa tersakiti dengan pernyataan itu. Merasa tersakiti ya. Kita sudah komunikasi dengan hampir semua elemen mahasiswa, bahwa mereka sangat menyesalkan pernyataan itu. Dengan adanya pernyataan itu, mereka merasa disakit hati juga, ya merasa marah juga dengan pernyataan itu. Akhirnya mereka ikut mendukung aksi buruh kali ini. Jadi nanti tanggal 5 masa yang akan hadir lebih banyak Pak ya, karena tambah mahasiswa. Kemungkinan sih iya, Tambah mahasiswa. harus lebih banyak. Tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari. Luar biasa. Dan itu lagi perlu dicatat bahwa kami ini buruh, bukanlah perusuh. Betul. Nanti kalaupun nanti sedikit memanis hanya omongan doang. Tidak ada itu yang sampai kita harus, kecuali kalau memang diprovokasi bisa jadi atau gitu. Tapi insya Allah lah untuk kali ini kita juga mau melihat aksi-aksi kemarin itu ya, kita evaluasi juga aksi kemarin itu ya. Kita akan turun secara damai. Selama ini memang secara damai. Iya, selama ini saya tahu damai. Kemarin mungkin karena ada penyebab aja ya. Iya, seperti itu. Oke, terakhir Pak, harapan Bapak nih ke depan gimana? Harapan kami ya, saya sebagai buruh dan mewakili kawan-kawan buruh ya, harapan kami tolong ya Bapak Gubernur Provinsi Banten bisa merevisi UMK Provinsi Banten ini sesuai dengan permintaan kami 5,4%, dan jangan anggap itu suatu yang tabu, karena Gubernur DKI juga sudah melakukan. Sudah bisa. Berarti Gubernur Banten juga pasti bisa. Semoga lah Pak ya bisa Semoga saya harapkan Bapak Gubernur mendengar keluhan kami ini dan bisa memenuhi apa yang kami inginkan. Amin. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Nanti kita mungkin lebih lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Silakan, saya siap untuk kapan saja gitu ya. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.